Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa eksekusi putusan? Eksekusi putusan. Asas eksekusi. A. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta-merta. Putusan provisi dan eksekusi berdasarkan Grosse Akte, Pasal 191 RBG, Pasal 180 HIR, dan Pasal 250 RBG, Pasal 224 HIR. B. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. C. Putusan mengandung amar kondemnator, menghukum. D. Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh panitera. Eksekusi putusan adalah apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama yang memutus perkara. Eksekusi terdiri dari dua jenis. 1. Eksekusi real dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan, Pasal 218 ayat 2, RBG, Pasal 200 ayat 11, HIR, Pasal 1033 RV. 2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekutif verkop, dilakukan melalui mekanisme lelang, Pasal 208 RBG, Pasal 196 HIR. Prosedur eksekusi. 1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola Bindalmin dan peraturan terkait. 2. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk unmanning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang unmanning. 3. Jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi. 4. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan unmanning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang unmanning tersebut, A. Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir. B. Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melakukan isi putusan. C. Panitera membuat berita acara sidang unmanning dan ditandatangani oleh ketua dan panitera. Apabila dalam tempo 8 hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi. Eksekusi putusan pengadilan agama yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya. Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera, jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, Butir 1, dalam hal eksekusi tersebut, diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga. Untuk perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama yang diminta bantuan, Pasal 206 ayat 6, RBG, Pasal 195 ayat 6, HIR dan Butir 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 kali 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut, Pasal 206 ayat 5 dan 7, RBG, Pasal 195 ayat 5 dan 7, HIR serta Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang, Pasal 259 RBG, Pasal 225 HIR, yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara,
maka pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama agar termohon membayar sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon. Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan, Pasal 214 D Pasal 224 RBG, Pasal 200 HIR. Putusan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian, atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang, tanah, rumah tersebut. Putusan Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit, kedudukan berkuasa. Pemulihan hak. Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan, dieksekusi, atas suatu barang dengan eksekusi real, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak. 1. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama. 2. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi real. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.